Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu di sini yang akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita pada minggu ke-11. Ke-12 ya. Nah, di mana hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin juga, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang harus anak ibu ketahui dalam bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri, di mana jika akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, jika kalian pertanyakan min B per A ini apa, Bu? C per A ini apa, Bu? Nah, nilai B, A, C, A sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya adalah kita dapatkan dari bentuk umum persamaan kuadrat atau dari persamaan kuadrat yang nanti diketahui pada soal. Oke. Berikut kita bahas contoh soal. Pada persamaan 2x kuadrat dikurang 11x tambah 12 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama, X1 tambah X2, yang kedua X1 kali X2, dan yang ketiga X2X 1 dikali 2X2. Baik, kita akan jawab ya. Perlu digeser kameranya. Kita jawab yang pertama, yang A. Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan PK kita ya. Yang mana A-nya sama dengan, kita lihat kita punya 2, sedangkan B-nya sama dengan min 11 dan C-nya adalah 12. Yang sekarang kita bahas soal A. X1 tambah X2. Kita lihat pada catatan kita di mana tadi X1 tambah X2 itu sifatnya adalah min B per A. Sudah tulis di sini min B per A. Nah, yang diketahui pada soal kita punya B min 11. Lihat, min yang pertama itu adalah soal, kemudian kita masukkan min 11. Min 11 per A sama dengan 2. Min dikali min positif sehingga menjadi 11 per 2. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. 11 dibagi 2 itu sama dengan 5, sisanya 1 per 2. Tentunya anak ibu sudah belajar ini di kelas 1 ya. Kita lanjut ke soal yang B. X1 dikali X2 sama dengan rumusnya tadi C per A. Diketahui pada soal kita punya C-nya 12 dan A-nya sama dengan 2. Ini mudah sekali. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Yang terakhir yang C. Nah, soal ini dimodif sedikit ya, dimodif sedikit, dan mungkin nanti pada LKS juga bisa kalian lihat modifikasi dari bentuk-bentuk soal yang bisa diaplikasikan pada materi kita kali ini. 2x1 dikali 2x2 sama dengan, nah di sini kita akan merubah bentuk ini dulu ya, kita akan merubah sehingga nanti hasil kalinya itu merupakan x1 dikali x2 sehingga menjadi seperti ini. 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah sekarang x1 dikali x2 kita kurung seperti ini. Nah sehingga jumpa ya, ini ditambah menjadi 4 dikali C per A, karena X1 dikali X2 tadi rumusnya adalah C per A, sehingga 4 dikali kita punya C 12 per 2, 4 dikali 6 sama dengan 24. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, kali ini merupakan jenis soal yang mungkin juga sudah dimodif ya dari penjelasan sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat yang tadi.
Jika diketahui PK atau persamaan kuadrat x kuadrat tambah x dikurang 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Nah, di sini kita akan bekerja dua kali. Yang pertama kita akan mencari dulu akar-akar dari PK yang baru, yang di soal. Nah, biasanya ibu sebut ini PK lama. Kenapa? Karena nanti kita akan diminta untuk mencari PK yang baru setelah kita mensubstitusikan nilai akar yang lama ke akar-akar yang baru yang diminta oleh soal. Mungkin seperti itu kiranya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan ataupun untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mencari dulu akar-akar dari PK yang ada. Yaitu kita bisa menggunakan cara dengan menggunakan rumus ABC atau dengan menggunakan memfaktorkan. Untuk lebih hematnya kita di sini pakai memfaktorkan saja ya. Yaitu x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita pakai cara memfaktorkan yang mungkin sudah dipelajari minggu lalu ya, dimana kita akan mencari dua bilangan yang jika ditambahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya C. Nah, di sini langsung saja ya kita tebak, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 6, 2 tambah 3. Otomatis di sini ada yang negatif dan ada yang positif. Otomatis 3-nya yang positif. Kenapa? Karena B kita punya positif. Sehingga x1 di sini sama dengan 2 dan x2 kita punya min 3. Oke, kita sudah memperoleh akar-akar dari PK lama. Ibu jelaskan di sini PK lama. Kenapa? Karena ini PK lama atau PK1 yang sudah kita punyai dari soal. Nah, sekarang kita bergerak dari x1 dan x2. Karena di soal diminta x1 tambah x2, x2 tambah x2 untuk menyusun PK yang baru, persamaan yang baru, sehingga dari sini kita masukkan x1 tambah 2, yaitu kita langsung substitusi ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan adalah x1 untuk PK baru. Nah, jadi nanti kita menggunakan ini pada rumus yang berikutnya. Kemudian yang kedua, x2 ditambah 2. Kita punya x2-nya min 3 ditambah 2. Ini sesuai dengan soal yang diminta soal ya. Berarti min 1. Ini akan mengganti x2 pada PK baru nanti. Kita lanjutkan menyusun PK. Sebagaimana sudah anak ibu pelajari pada minggu lalu juga, untuk menyusun PK kita punya rumus x kurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0. Nah, ini yang ibu maksud. Pengganti x1 dan x2 ini adalah x1 dan x2 setelah disubstitusikan dengan ataupun dijumlahkan dengan x1 dan x2 yang lama. Sehingga x dikurang, kita punya 4, x dikurang, karena dia min 1, ibu tulis begini sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu, x tambah 1 seperti ini sama dengan 0. Nah, baru kita kalikan ya. Oke, masih ingat x dikali x kuadrat, kemudian x dikali 1 positif x, ini min 4 dikali x dikurang 4x, kemudian min 4 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita punya PK baru x kuadrat positif dikurang min 4, positif 1 dikurang 4, berarti negatif 3x dikurang 4 sama dengan 0. Inilah dia PK baru yang diminta oleh soal. Oke, ini juga harus anak ibu pahami karena juga soal-soal seperti ini juga sering keluar di dalam ujian. Oke, mungkin itu dulu penjelasan ibu untuk pertemuan kita yang ke-12 ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.